Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Masih dalam suasana kayak gini, semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun, dan selalu semangat. Oke, anak sekalian, untuk materi sekarang kita masih di materi bilangan, yaitu bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan kali ini yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Untuk lebih jelasnya, untuk kalian mempelajari pecahan, simaklah video pembelajaran berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut A per B. A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebutnya. Pecahan dibagi menjadi ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Sekarang kita menuju ke pecahan biasa dan campuran. Pecahan biasa, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. A per B, di mana A lebih kecil daripada B. Contoh 1 per 2, 3 per 5, dan sebagainya. Berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. A per B, di mana A lebih besar daripada B. Contohnya 5 per 3. Nah, 5 per 3 itu bisa kita terjemahkan menjadi 5 dibagi 3. 5 bagi 3 itu adalah 1, dengan sisanya adalah 2. Jadi 5 per 3 diubah menjadi pecahan campuran adalah 1, 2 per 5. Operasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 2, 3 per 5 itu apabila diubah menjadi ke pecahan biasa, makanya yaitu dengan 5 dikali 2 lalu ditambahkan 3, hasilnya adalah 13 per 5. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran harus memenuhi syarat, yaitu penyebutnya harus sama. Untuk menyamakannya biasanya dengan mengalihkan penyebutnya atau dengan menggunakan KPK. Di sini rumus umumnya adalah A per B ditambah C per D sama dengan AD per BD ditambah BC per BD. Terus yang berikutnya A per B dikurangi C per D itu sama dengan AD per BD dikurangi BC per BD. Contoh soal yang pertama, 1 per 5 ditambah 2 per 5, karena penyebutnya sudah sama maka kita tinggal menyebutkan pembilangnya. 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti 3 per 5. Yang kedua, 1 per 5 ditambah 2 per 3 itu sama dengan kita samakan penyebutnya, yaitu 5 dengan 3, KPK-nya adalah 15. Maka di situ 15 dibagi 5 dikali 1 hasilnya 3, 15 dibagi 3 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 13 per 15. Contoh ketiga, 1 per 3 ditambah 2 per 5 dikurangi 1 per 2 itu sama dengan menyamakan penyebutnya, yaitu 352, KPK-nya adalah 30, maka hasilnya adalah 10 ditambah 12 dikurangi 15 per 30, hasilnya sama dengan 7 per 30. Yang keempat adalah 2, 1 per 5 ditambah 1, 2 per 3. Di situ kita akan mengumpulkan bilangan bulatnya, yaitu 2 dengan 1. Berikutnya kita akan menjumlahkan pecahannya, yaitu 1 per 5 ditambah 2 per 5, menyamakan penyebutnya yaitu dengan 15, berarti menjadi 3 tambah 10. Jadi hasil akhirnya adalah 13 per 15. Untuk perkalian dan berbagian. Operasi perkalian. Cara mengalihkan pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk pecahan campuran biasanya diubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Operasi pembagian. Pada prinsipnya pembagian bilangan pecahan sama dengan perkalian bilangan pecahan, namun yang membedakan adalah pembagi bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik.
Untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikut. Rumus umumnya, A per B dikali P per Q itu sama dengan A kali P per B kali Q. Untuk pembagiannya, A per B dibagi P per Q sama dengan A per B kali Q per P sama dengan A kali Q per B kali P. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, contoh yang pertama, 2 per 3 dikali 1 per 5 itu sama dengan 2 per 15, karena 2 dikali 1 2, 3 kali 5 dan 15. Contoh yang kedua, 2 per 3 dibagi 1 per 5 sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 5 nya dibalik menjadi 5 per 1, hasilnya adalah 10 per 3. Kita sederhanakan lagi menjadi 3 1 per 3. Contoh ketiga, 1 per 3 dikali 2 3 per 4 sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu menjadi 4 per 3 dikali 11 per 4, hasilnya adalah 44 per 12. Hasil akhirnya 38 per 12. Kita lebih sederhanakan menjadi 32 per 3. Kenapa menjadi 2 per 3? Karena 8 per 12 kita bisa sederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 adalah 3. Selanjutnya kita ke pecahan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan desimal juga disebut bilangan per 10. Contohnya 0,2, 0,25, 1,26, 0,3 dan seterusnya. Pecahan desimal adalah pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 1 per 2. Nah, berarti 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, hasilnya kita kasih 0, nah disitu 10 bagi 2 adalah 5, jadi hasilnya 0,5. Contoh yang kedua, 3 per 2. 3 bagi 2, 2. Disitu 3 bagi 2 itu hasilnya 1. 3 kurangi 2 itu adalah 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, kita tambahkan 0. Berarti 10 dibagi 2 disitu adalah 5. Nah, hasilnya 1,5. 8 per 3. Nah, kita bagi 8 bagi 3 adalah 2. Hasilnya 2 kali 3 itu 6. 8 dikurangi 6 itu adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 3, maka kita tambahkan 0. Dan di belakang 2 kita kasih koma. Nah, jadi 20 bagi 3 itu 6. Hasilnya 18. Kita ketemu lagi 2 lagi, kita tambahkan 0. Ketemu 2 lagi, kita tambahkan 0. Di situ ada 2,666 dan seterusnya. Kita bisa dibulatkan menjadi 2,67. Ingat, pembulatan apabila angkanya di atas angka 4 berarti 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya adalah ke atas. Sedangkan untuk pembulatan di belakang koma adalah 4 atau 5 ke bawah, 4, 5, 4, 3, 2, 1, maka pembulatannya di bawah atau dihilangkan. Lanjut, kita sekarang ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Aturan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan desimal yaitu menggunakan proses penjumlahan dan pengurangan bersusun dengan tujuan agar lebih mudah ketika meluruskan tanda koma atau tanda desimal. 0,26 ditambah 1,3 hasilnya adalah 1,56. Jadi kita hanya mengurutkan komanya saja. Ya. Contoh yang berikutnya kita langsung ke 3,06 dikurangi 1,26. Itu juga berlaku, berarti 3,06 1,26. Kita urutkan komanya menjadi 1,80. Oke. Selanjutnya
Operasi perkalian dan pembagian. Dalam aturan operasi perkalian dan pembagian desimal, yaitu harus teliti dalam mengamati jumlah desimal atau angka di belakang koma. Hal ini akan mengaruhi jumlah angka di belakang koma pada hasil akhir pengerjaannya. Contohnya 1,3 dikali 0,26. Nah, itu pertama kita abaikan komanya saja, yaitu dengan 13 kali 0,26 hasilnya adalah 0,638. 1,3 memiliki 1 desimal, 0,26 memiliki 2 desimal, maka jumlah desimalnya adalah 3. Artinya 3 angka di belakang koma. Jadi hasil akhirnya adalah 0,638. Contoh yang kedua, 30,75 dibagi 12,3. Berarti kita hitung tanpa menggunakan koma terlebih dahulu, yaitu 3075 dibagi 123. Nah, dengan mengabaikan desimalnya. Nah, di situ 30,75 ada 2 tempat desimal dan 12,3 ada 1 desimal. Maka 2 desimal dikurangi 1 desimal adalah 1, artinya 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Nah, hasil dari 3075 dibagi 125 adalah 25. Jadi 25 menjadi 2,5. Selanjutnya, kita menuju ke persen dan permil. Persen adalah pecahan dengan menyebutnya adalah 100%, disimbolkan dengan persen. Permil adalah pecahan dengan menyebutnya 1000. Permil disimbolkan dengan 0/00. Mengubah pecahan biasa menjadi permil atau persen. Nah, contohnya di sini ada 1/5 diubah menjadi ke persen, berarti 1/5 dikali 100%, hasilnya adalah 20%. 1/5 dikali 1000 permil, berarti hasilnya 200 permil. Jadi kita tinggal, kalau diubah menjadi persen berarti tinggal dikalikan 100%. Apabila diubah menjadi permil maka dikalikan dengan 1000 permil. Yang berikutnya adalah mengubah pecahan desimal menjadi persen dan permil. Sedangkan 0,24 diubah ke 24/100, maka hasilnya 24/100 dikali 100%, hasilnya adalah 24%. 0,24 diubah ke 240/1000, maka hasilnya 24/1000 dikali 1000 permil, hasilnya adalah 240 permil. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih memahami. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Kalian sudah paham ya mengenai pecahan? Semoga dengan video pembelajaran tadi kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan pecahan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pecahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah, sepertinya cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Selalu jaga kesehatan dan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.